Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risalatul Hanifah, NIM 6 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang mana pada kali ini saya akan menjabarkan artikel yang telah saya buat, yaitu dengan judul Analisis Kontrastif Kosakata Makna Leksikal Bahasa Jawa Dialek Banyumas dan Bahasa Jawa Dialek Yogyakarta. Pada bagian yang pertama yaitu terdapat abstrak. Pada abstrak ini, penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian analisis kontrastif pada tataran makna leksikal pada bahasa Jawa dialek Banyumas dan bahasa Jawa dialek Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kosakata leksikal yang mempunyai bentuk dan makna yang sama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 18 kosakata yang mempunyai bentuk yang sama, maknanya sama, dan ada 2 kosakata yang mempunyai bentuk sama tetapi maknanya berbeda. Juga terdapat 12 kosakata yang mempunyai bentuk berbeda tetapi maknanya sama, dan yang terakhir yaitu terdapat 8 kosakata yang mempunyai bentuk mirip tetapi maknanya sama. Pada bagian yang kedua yaitu terdapat pendahuluan. Pada pendahuluan ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan suku dan budaya. Salah satunya yakni bahasa. Bahasa tersebut dapat diartikan sebagai alat untuk berkomunikasi yang digunakan oleh manusia dalam hidup bermasyarakat. Bahasa itu sendiri sangat penting dalam kehidupan manusia karena manusia dapat berkomunikasi dengan orang lain yaitu menggunakan suatu bahasa. Berdasarkan dari pendahuluan yang telah saya paparkan, dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian sebagai berikut. Yang pertama, kosakata leksikal apa sajakah yang mempunyai bentuk dan makna antara bahasa dialek Banyumas dan bahasa Jawa dialek Yogyakarta. Yang kedua yaitu terdapat kosakata leksikal apa sajakah yang mempunyai bentuk yang sama namun maknanya berbeda antara bahasa Jawa dialek Banyumas dan bahasa Jawa dialek Yogyakarta. Yang ketiga yaitu kosakata leksikal apa sajakah yang mempunyai bentuk berbeda namun maknanya sama antara bahasa Jawa dialek Banyumas dan bahasa Jawa dialek Yogyakarta. Dan yang terakhir yaitu kosakata leksikal apa sajakah yang mempunyai bentuk yang mirip namun maknanya sama antara bahasa Jawa dialek Banyumas dan bahasa Jawa dialek Yogyakarta. Untuk bagian yang kedua yaitu terdapat metode penelitian. Pada metode penelitian ini, peneliti ini merupakan penelitian yang menggunakan sebuah pendekatan yaitu pendekatan metode deskriptif kualitatif, di mana pengumpulan data yang dihasilkan pada penelitian ini yakni menggunakan metode studi pustaka yang dilakukan dengan cara memanfaatkan beberapa jurnal ataupun data yang tertulis mengenai bahasa Jawa dialek Banyumas dan bahasa Jawa dialek Yogyakarta. Kemudian data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis kontrastif dan deskriptif komparatif. Analisis deskriptif ini dilakukan setelah semua data terkumpul, kemudian diidentifikasi makna leksikal bahasa Jawa dialek Banyumas dan bahasa Jawa dialek Yogyakarta sesuai rumusan masalah yang telah ditentukan. Setelah ini, kosakata atau kata-kata yang telah didapatkan tersebut dicatat pada tabel yang kemudian dilanjutkan dengan mengklasifikasikan data. Menurut Whitman dalam buku Brown yang terbit pada tahun 1980 di halaman 150, peneliti ini menggunakan prosedur kerja analisis kontrastif meliputi yang pertama yaitu ada deskriptif, 2 seleksi, yang ketiga pengontrasan, dan yang keempat yaitu penentuan kesalahan. Untuk hasil dan pembahasannya ini dari hasil penelitian berikut, kosakata pada tataran makna leksikal antara bahasa Jawa dialek Banyumas dan bahasa Jawa dialek Yogyakarta, baik kosakata yang mempunyai bentuk dan makna yang sama, kosakata yang mempunyai bentuk sama namun maknanya berbeda, kosakata yang mempunyai bentuk berbeda namun maknanya sama, serta kosakata yang mempunyai bentuk yang mirip namun maknanya berbeda. Menurut Hair tahun terbit 2010, dialek sendiri merupakan variasi bahasa dari suatu kelompok penutur yang berjumlah relatif dan berbeda dari satu tempat wilayah tertentu. Yang pertama saya nanti akan menjabarkan tabel yang pertama, analisis kosakata makna leksikal yang mempunyai bentuk dan makna yang sama antara bahasa Jawa dialek Banyumas dan bahasa Jawa dialek Yogyakarta. Tabel tersebut yang pertama yaitu terdapat bahasa Jawa dialek Banyumas, alis,
makna leksikalnya yaitu bulu yang tumbuh di atas mata. Untuk bahasa Jawa dialek Yogyakarta, alis, makna leksikalnya bulu yang tumbuh di atas mata. Yang kedua ada kowe, makna leksikalnya kamu. Bahasa Jawa dialek Yogyakartanya yaitu kowe, makna leksikalnya kamu. Dan yang ketiga ada metu, makna leksikalnya keluar. Bahasa Jawa dialek Yogyakartanya metu dan makna leksikalnya keluar. Dan yang keempat ada bahasa Jawa dialek Banyumas udan, makna leksikalnya yaitu keluar. Bahasa Jawa dialek Yogyakartanya udan, makna leksikalnya yaitu hujan. Dan yang terakhir yaitu ada nek, makna leksikalnya kalau. Sedangkan di bahasa Jawa dialek Yogyakarta ada nek, makna leksikalnya kalau. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada bahasa Jawa dialek Banyumas dan bahasa Jawa dialek Yogyakarta terdapat berbagai kosakata leksikal yang mempunyai bentuk dan makna yang sama. Hal ini terlihat pada kosakata leksikal alis, kowe, metu, udan, enggi, arep, enak, jejeg, metu, suwe, akeh, turu, adoh, larang, tuku, takon, adem, dan nek. Pada bahasa Jawa dialek Banyumas dan bahasa Jawa dialek Yogyakarta mempunyai bentuk dan makna yang sama, di mana alis itu mempunyai makna bulu yang tumbuh di atas mata, kowe mempunyai makna kamu, metu mempunyai makna keluar, udan mempunyai makna hujan, nggih mempunyai makna iya, arep mempunyai makna akan, enak mempunyai makna enak atau nikmat serta lezat. Dalam hal rasa, jejeg juga mempunyai makna tegak, melu mempunyai makna ikut, suwe mempunyai makna lama, akeh mempunyai makna banyak, turu mempunyai makna tidur, adoh mempunyai makna jauh, larang mempunyai makna mahal, tuku mempunyai makna beli, takon mempunyai makna tanya, adem mempunyai makna dingin, dan nek mempunyai makna kalau. Jadi, tidak setiap kosakata dalam bahasa Jawa dialek Banyumas dan bahasa Jawa dialek Yogyakarta mempunyai makna dan bentuk yang sama. Untuk tabel yang kedua yaitu analisis kosakata makna leksikal yang mempunyai bentuk sama namun maknanya berbeda antara bahasa Jawa dialek Banyumas dan bahasa Jawa dialek Yogyakarta. Yang pertama, pada bahasa Jawa dialek Banyumas, jagong makna leksikalnya yaitu duduk. Sedangkan bahasa Jawa dialek Yogyakarta, jagong makna leksikalnya yaitu kondangan. Yang kedua ada bahasa Jawa dialek Banyumasnya maning, makna leksikalnya yaitu lagi. Sedangkan di bahasa Jawa dialek Yogyakarta, maning atau mening makna leksikalnya yaitu cantik. Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa pada bahasa Jawa dialek Banyumas dan bahasa Jawa dialek Yogyakarta terdapat berbagai kosakata leksikal yang mempunyai bentuk yang sama namun maknanya berbeda. Hal ini terlihat pada kosakata jagong dan maning serta mening, di mana kata jagong pada bahasa Jawa dialek Banyumas mempunyai makna duduk, sedangkan di kata jagong pada bahasa Jawa dialek Yogyakarta mempunyai makna kondangan. Adapun kosakata maning atau mening pada bahasa Jawa dialek Banyumas mempunyai makna lagi, sedangkan pada bahasa Jawa dialek Yogyakarta kata maning atau mening mempunyai makna cantik. Berdasarkan hasil yang terlihat pada tabel menggambarkan bahwa kosakata makna leksikal mempunyai bentuk yang sama tetapi maknanya berbeda antara bahasa Jawa dialek Banyumas dan bahasa Jawa dialek Yogyakarta. Ternyata lebih jarang ditemukan dibandingkan dengan yang lain. Untuk tabel yang ketiga yaitu terdapat analisis kosakata makna leksikal yang mempunyai bentuk berbeda namun maknanya sama antara bahasa Jawa dialek Banyumas dan bahasa Jawa dialek Yogyakarta. Di sini terdapat 12 bahasa Jawa dialek Banyumas dan bahasa Jawa dialek Yogyakarta. Yang pertama yaitu ada kepriwe. Dalam bahasa dialek Banyumas, kepriwe itu makna leksikalnya bagaimana, sedangkan bahasa Jawa dialek Yogyakarta piye dengan makna leksikal bagaimana. Yang kedua, bahasa Jawa dialek Banyumas temenan, makna leksikalnya yaitu beneran, sedangkan di bahasa Jawa dialek Yogyakarta tenan, makna leksikalnya beneran.
Yang ketiga ada bahasa Jawa dialek Banyumasnya yaitu lebih, makna leksikalnya lebih. Sedangkan di bahasa Jawa dialek Yogyakarta turah yang arti makna leksikalnya yaitu lebih. Yang keempat ada bahasa Jawa dialek Banyumasnya kue, makna leksikalnya itu. Sedangkan di bahasa Jawa dialek Yogyakarta iku yang makna leksikalnya itu. Yang kelima, bahasa dialek Banyumasnya uli, makna leksikalnya boleh. Sedangkan di bahasa Jawa dialek Yogyakarta oleh dengan makna leksikal boleh. Yang keenam yaitu ora. Dalam bahasa Jawa dialek Banyumas, ora makna leksikalnya yaitu tidak. Sedangkan di bahasa Jawa dialek Yogyakarta gak, makna leksikalnya tidak. Yang ketujuh ada bahasa Jawa dialek Banyumas yaitu ngesuk dengan makna leksikalnya besok. Sedangkan di bahasa Jawa dialek Yogyakarta sesuk dengan makna leksikalnya besok. Yang kedelapan yaitu bahasa Jawa dialek Banyumas sanbalik di makna leksikalnya yaitu pulang. Sedangkan di bahasa Jawa dialek Yogyakarta mulih yang makna leksikalnya yaitu pulang. Yang kesembilan ada bahasa Jawa dialek Banyumasan gemien, makna leksikalnya dulu. Sedangkan di bahasa Jawa dialek Yogyakarta bien dengan makna leksikal dulu. Yang kesepuluh ada bahasa Jawa dialek Banyumasan yaitu ade yang makna leksikalnya dekat. Bahasa Jawa dialek Yogyakartanya cedak atau cerak dengan makna leksikalnya dekat. Yang ke-11 yaitu di bahasa Jawa dialek Banyumasan yaitu ndeleng dengan makna leksikal melihat. Sedangkan di bahasa Jawa dialek Yogyakarta ndelok makna leksikalnya melihat. Yang terakhir yaitu adan jagong dengan makna leksikal duduk. Di bahasa Jawa dialek Yogyakarta nunggu dengan makna leksikal duduk. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa bahasa Jawa dialek Banyumas dan bahasa Jawa dialek Yogyakarta terdapat beberapa kosakata leksikal yang mempunyai bentuk berbeda namun maknanya sama. Jika dalam bahasa Jawa dialek Banyumas makna leksikal bagaimana yakni kepriwe, sedangkan dalam bahasa Jawa dialek Yogyakarta yakni piye. Makna leksikal beneran dalam bahasa Jawa dialek Banyumas yakni temenan, sedangkan bahasa Jawa dialek Yogyakarta yakni tenan. Makna leksikal lebih dalam bahasa Jawa dialek Banyumas yakni lewis, sedangkan dalam bahasa Jawa dialek Yogyakarta yakni turah. Makna leksikal itu dalam bahasa Jawa dialek Banyumas yakni kue, sedangkan dalam bahasa Jawa dialek Yogyakarta yakni itu. Makna leksikal boleh dalam bahasa Jawa dialek Banyumas yakni uli, sedangkan dalam bahasa Jawa dialek Yogyakarta yakni oleh. Makna leksikal tidak dalam bahasa Jawa dialek Banyumas yakni ora, sedangkan dalam bahasa Jawa dialek Yogyakarta yakni enggak. Makna leksikal besok dalam bahasa Jawa dialek Banyumas yakni ngesuk, sedangkan dalam bahasa Jawa dialek Yogyakarta yakni sesuk. Makna leksikal pulang dalam bahasa Jawa dialek Banyumas yakni balik, sedangkan dalam bahasa Jawa dialek Yogyakarta yakni mulih. Makna leksikal dulu dalam bahasa Jawa dialek Banyumas yakni gemien, sedangkan dalam bahasa Jawa dialek Yogyakarta yakni mbien. Makna leksikal dekat dalam bahasa Jawa dialek Banyumasan yakni eda, sedangkan dalam bahasa Jawa dialek Yogyakarta yakni cedak. Makna leksikal melihat dalam bahasa Jawa dialek Banyumas yakni ndeleng, sedangkan dalam bahasa Jawa dialek Yogyakarta yaitu ndelok. Makna leksikal duduk dalam bahasa Jawa dialek Banyumas yakni jagong, sedangkan dalam bahasa Jawa dialek Yogyakarta yakni lungguh. Jika dilihat dari tabel, ternyata kosakata leksikal mempunyai bentuk yang berbeda, tetapi makna sama pada bahasa Jawa dialek Banyumas dan bahasa Jawa dialek Yogyakarta. Hasilnya terbanyak kedua setelah kosakata leksikal yang mempunyai bentuk dan makna yang sama. Untuk tabel yang keempat yaitu analisis kosakata makna leksikal yang mempunyai bentuk yang mirip namun maknanya sama antara bahasa Jawa dialek Banyumas dan bahasa Jawa dialek Yogyakarta. Terlihat bahwa terdapat beberapa kosakata leksikal bahasa Jawa dialek Banyumas dan bahasa Jawa dialek Yogyakarta yang mempunyai bentuk yang mirip namun maknanya berbeda. Hal ini terlihat pada kosakata leksikal dada dalam bahasa Jawa dialek Banyumas dan
Banyumas, dan dodo dalam bahasa Jawa dialek Yogyakarta mempunyai makna yang sama, yaitu bagian tubuh manusia yang terletak di antara perut dan leher. Kosakata leksikal enang dalam bahasa Jawa dialek Banyumas dan eneng dalam bahasa Jawa dialek Yogyakarta mempunyai makna yang sama, yaitu di mana. Kosakata leksikal emen dalam bahasa Jawa dialek Banyumas dan ben dalam bahasa Jawa dialek Yogyakarta mempunyai makna yang sama, yaitu biar. Kosakata leksikal ngapa dalam bahasa Jawa dialek Banyumas dan opo dalam bahasa Jawa dialek Yogyakarta mempunyai makna yang sama, yaitu apa. Mana leksikal rika dalam bahasa Jawa dialek Banyumas dan riko dalam bahasa Jawa dialek Yogyakarta mempunyai makna yang sama, yaitu kamu. Makna leksikal dawa dalam bahasa Jawa dialek Banyumas dan dowo dalam bahasa Jawa dialek Yogyakarta mempunyai makna yang sama, yaitu panjang. Makna leksikal rega dan bahasa Jawa dialek Banyumas dan rego dalam bahasa Jawa dialek Yogyakarta mempunyai makna yang sama, yaitu harga. Dan makna leksikal gawa dalam bahasa Jawa dialek Banyumas dan gowo dalam bahasa Jawa dialek Yogyakarta mempunyai makna yang sama, yaitu bahwa. Pada kosakata tersebut halnya dengan bahasa Jawa dialek Yogyakarta yang fonemnya a nya merupakan berubah menjadi o. Contoh yakni kata dawa pada bahasa Jawa dialek Banyumas menjadi kata dowo pada bahasa Jawa dialek Yogyakarta, seperti yang tertera pada kosakata yang sudah saya jelaskan. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam penelitian ini menemukan bahwa ternyata kosakata antara bahasa Jawa dialek Banyumas dan bahasa Jawa dialek Yogyakarta mempunyai berbagai variasi leksikal, di antara yakni kosakata yang mempunyai bentuk dan makna yang sama. Antara bahasa Jawa dialek Banyumas dan bahasa Jawa dialek Yogyakarta terdapat 18 kosakata. Kosakata yang mempunyai bentuk yang sama namun maknanya berbeda antara bahasa Jawa dialek Banyumas dan bahasa Jawa dialek Yogyakarta, yakni terdapat 2 kosakata. Bahasa Jawa dialek Banyumas dan bahasa Jawa dialek Yogyakarta terdapat 12 kosakata. Adapun kosakata yang mempunyai bentuk yang mirip namun maknanya sama antara bahasa Jawa dialek Banyumas dan bahasa Jawa dialek Yogyakarta terdapat 8 kosakata. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.